lanjut Tik. Nggak fair lah. Nggak fair ini. Ini protes mulu bapak-bapak ini Ya, nih. amigo. Udah mau dibakar deh. Kemarin giliran lawan ayam sayur berani. Lawan City nggak berani. Harus jadi gunner sejati dong. Gue taruhan kalau gue tahu pasti menang. Wih, Bandar. Pakai Milan busuk itu. suruh megang Milan sih males juga. Milan lagi busuk tuh. Gue nggak tahu Fonseca ini maunya apa. Ketemu Inter, ya berat. Tapi Inter draw juga. Oke, kita kasih nama. Nama fansnya The Captain. Heru kita namanya. The Heru. Oke, bagi The Heru. Gue bakal juga loh. Saya traktir di sini aja deh. Enak aja. Loh, kok bisa? Perjanjian kita apa? Yang paling mahal kan? Steak paling mahal. Steak paling ya di sini nanti. Steak paling mahal ya minimal bisteka atau W ya 45 juta satu orang oke lah. Coach Cece makan aku nonton. Kalau yang 45 juta, aku nggak ikut makan deh. Sekarang steak paling mahal itu daging pahanya pican. Itu paling mahal. Makanya saya ajak ke sini, tapi orangnya kabur kan, nggak mau disembeli memang orangnya. Tapi kok bisa Coach bisa tahu Arsenal bakal menang sih? Ya bisa karena kekuatan Spurs ya gitu-gitu aja. Tapi kan yang kalah ayam sayur, kita makan ayam aja Coach. Enggak. Kita jadinya steak. Steak is steak. Dan steak termahal, bukan steak yang kayak apa namanya bantua itu, yang murmer itu. Malas gue makan itu. Tapi minum bayar sendiri ya? Oh enggak dong. Di sekalian satu bir. Assalamualaikum. Maaf. Dan lu ikut nggak? Apa tuh? Makan. Makan enak. Dia nggak ikut ya. Kemarin dia bilang, kabarin aku rasanya. Anda nggak mau patungan? Steak. Anda nggak mau patungan? Enggak, gua udah tahu steak paling mahal. Apa? Steak kangkung. Gak usah. Steak kangkung. Oh enggak, sama sop kaki. Kaki seledri. Wah, sayuran doang. Maaf, telat. Dari mana sih? Biasa gue bisa dari rumah Rudi Koirudin. Nggak, siapa tuh? Rudi Koirudin masa nggak tahu? Siapa? Ladaku, lu nggak tahu ladaku? Saya bilang. Ini punya pabrik lada. Ngapain sih kita harus Rudi tahu? Koirudin tahu kan? Enggak. Ngapain kita harus tahu orang yang punya pabrik lada, bangsat? Tadi gue bisa minta rekomendasi restoran termahal Koci khusus buat Koci nanti. Tadi udah dapet. Anda nggak ikut-ikutan taruhan? Nah, gue kan rekomendasiin buat Koci. Nggak, Biar kemarin aku ajak bilang, lu aja nanti kasih tahu gope, aku udah rasanya. gope. Gue dapat ikut patungan bayar gope. Berarti kalah kon. Kan terakhir kita ejek bareng. Lu kan nggak boleh. Terakhir. Gue nggak terima itu kata lu gitu buat bayar pam aja. Lu kan bilang begitu. Masih ingat gak? Waktu itu yang saya datang ke sini terakhir Enggak, kan? lupa. Anda bilang, Arsenal ya. Dia ikutan tuh keluar Iya, sama saya. ikutan. Terus sekarang Lu menang ikutan ngejek lu. Iya. Oke, sebuah lagu dulu ya. Oke. Oke. Udah jangan tegang-tegang, kita minum dulu. Gimana? Kita minum. Ya? Biasalah ST. Bentar ya. Boleh kan? Ini buat Koci. Freon R88 buat AC baru. Es batunya mana? Nah, disabar, Es batu dong. Kita ambil es batu, tenang aja. Aduh, Koci menang ya Koci. Iya dong. Ditraktir sama Mama. Udah dapat restorannya, Mat. Tadi gua udah dapat, Mat, restorannya. Apa? Mana? Hokben. Restoran dong gue. Steak apaan? Aku tuh rencananya mau traktir Koci di sini. Di mana? Di sini. Oh, kita undang chef aja, Coach. Enggak. Iya. Koci kita bikin konten masak aja yuk. Koci. Iya. Saya yang bayar deh chefnya, kompornya saya yang bayar semua. Nggak terlalu murah itu. Iya. Kita pakai sapi limosin, Koci. Sapi limosin lagi. Yang biasa Jokowi buat ini apa? Kurban. Iya. Tapi Koci nggak bisa diajak bersahabat ya? Bisa jadi bartender nggak sih? Ini kan restoran bar kan warisan dari bapak gue, jadi gue nggak biasa begini ngulek buyar bisa gue. Awas aja yang di tangan itu tiba-tiba isi di sini ya. Awas aja ya. Nah, gimana? Oke. Kita undang chef aja ke sini ya, Coach. Enggak. Tetap mau yang Iya dong. ini. Kapan Koci?
Lu taruh situ sama aja, Bro. Kita udah nggak bisa nambah ya, kita nggak bisa nambah. Emang lo. Banyak es batu. Iya. Tapi nonton nggak Arsenal lawan Tottenham? Nonton. Coach nonton pasti ya. Ya iyalah. Dak-dikduk dong pasti babak pertama. Enggak. Saya harusnya babak Dak-dikduk pertama babak pertama dong. Enggak. Saya- Gua enggak ada satu menit pun dak-dikduk. Wah, babak pertama, sombong Coach. banget. Enggak, mereka itu mungkin boleh pegang bola, memang dibiarin pegang bola. Tapi habis kan itu- banyak masuk ke Iya, kan nggak bisa sepertiga akhir. apa-apa, cuman gitu-gitu aja Solanke emang tolol, sumpah manusia Iya, tertolol di Itu muka dia, bumi. Tottenham strikernya aja kurang. Ya emang, justru itu gue berani taruhan karena ada Solanke sama Madison, dua-dua katro. Dikatain Tuh, karakter. babak pertama ya. Ya. Selesai babak pertama nih. Saya tuh udah mau nge-tweet. Oh iya. Koci, saya sudah tentukan restoran. Nanti traktir saya ya. Saya udah ketik bahkan. Udah ketik tuh. Jangan tak kabur. Aku hapus. Babak keduanya aku malah nge-tweet. Koci mau makan di mana? Bangke. Gara-gara Gabriel. Orang seserem lu masih takut kabur ya, Mat ya? Ya maksudnya ini masih 0-0. Spurs unggul secara penguasaan bola dan Iya. lain-lain. Tapi nggak bisa lolos defense gara-gara ada Solanke goblok ini. Iya. Iya. Gak bisa finishing. Iya. Tapi Arsenal jelek dong. Coach harus akui mainnya. Iya, jelek. Apa faktornya, Ini Coach? nggak ada Rice sama Odegaard. Cuman defense-nya bagus Arsenal. Emang udah terbukti kan kalau defense-nya bagus. Raya juga lagi on fire. Oke. Maka dari itu gue berani taruhan. Nah, Raya bagus banget ya tapi ya. Itulah bedanya rookie sama mantan Mantan penjudi. Gue itu 3 kali taruhan lawan Spurs, 3-3 menang. 1 bisnis tiket ke New York, 1 bisnis 2 tiket Garuda ke Bali masih belum gue pakai dan sekarang ini Gue bayarin setengah harga deh, Coach. enggak. Ngapain? Setengah lebih. Apa nih? Ke Bali belum dipakai. Belum dipakai? Belum. Itu lawan siapa? Tottenham. Hanif. Dia pegang Spurs. Ya elah Hanif ke nonton bola di Eropa bisa ke Bali doang. Udah, ada Coach yang belum Enggak, belum gue yang enggak belum calling bahwa oke Iya, aku mau ke iya, Bali. iya. Pakai picat, Bang. Baju kayak. Iya, buat kita lah. Enggak. Kita bertiga. Partyin Bali Agus Gue Monika. nggak suka Bali. Hah? Sukanya? Singapura kan gue. Kenapa nggak taruhan Singapura? Gue tahu kenapa dia nggak suka ke Bali. Kenapa? Nggak bisa digimbal di pantai. Nggak bisa dia apa? Dikepak di pantai. Iya, ngapain juga orang harus gimbal di Bali? Pasti dia nggak mau dia. Coach, kita bisa pasang anting di pentil, Coach. Di Bali mau nggak? Semua orang apa ini anjing? Jadi kalau ada magnet, kalau ada magnet, bentar. Lu sebelum kesini makan apa lu? Makan apa sih? Makan apa? Saya lihat Oh, enggak, gue tahu toge. kenapa. Apa tuh? Tahu kenapa dia kasih kita teh, dia minum air. Kenapa? Buat minum obat. Gula lagi naik. Gula Dia minum obat dia. Gula lagi. minum obat gue. Obat apa Dia tuh? minum obat. Bulu kompak. Makanya gue nggak mau minum yang manis-manis, ngecek darah, wah tinggi, air putih. Nggak ada teh-teh lagi, nggak. Lucu banget. Tapi Arsenal bisa bertahan, Koci. Belum stabil mainnya tanpa beberapa pemain ya. Iya, itu udah gue prediksi bahwa kemungkinan besar, makanya gue bilang gue pengen tahu Arteta setolol apa. Ternyata dia lumayan, jadi dia nggak terlalu ngepres, lebih bertahan. Nah. Karena pada saat lu terlalu ngepres, sepak bola itu ada 3 proses yang lu harus penuhi semua. Kasih Satu. tahu, Koci. 1, ball possession. Ya, Kedua, create chances. ya, Ketiga, finishing. oke. Oke? Pada saat ball possession bisa dilakukan tanpa Odegaard Rice. Create chances mungkin bisa. Mungkin setengahnya. Ya, finishing pasti enggak. Karena nggak ada Atau create chances pun susah. Susah. Ya. Oke, jadi cuma 1 doang lah. Bilang aja cuma ball possession. Tapi kalau nggak create chance kan susah. Dan kemarin nggak banyak peluang juga. Ya, memanfaatkan Nah, set piece iya. rata-rata. Set piece itu sudah dari tahun lalu senjata kedua Arsenal. Arsenal. Dan kemarin berhasil. Karena pada saat stuck mereka gunakan set piece. Oke. Tapi kan hal yang sama terjadi kepada Tottenham. Dia ball possession oke. Iya, ball possession create oke. chances, Create chances oke. oke. Finishingnya Finishingnya. baku. Dan itu sudah setahunan. Tottenham, itu gue ngeri Tottenham musim ini. Kalau
mereka beli pemain beberapa Benar, beli pemain. striker terutama. Belinya Solanke. Tapi Solanke di 60 juta. Bournemouth lumayan. Kagak. Tapi nggak pernah 10 gol gitu enggak. Iya. Solanke untuk gue itu striker rank, kalau gue kasih nilai 0 sampai 100 gue kasih 11. Wah. Lucu banget. Lucu banget lagi. Gila. Marah dong. 10 dari 11. Itu Solanke itu. 11 dari 100. Iya, 11 dari 100. Iya. Segitu jeleknya di mata lo, coach. Iya. Jelek. Emang asli, finishing jelek. lawan Leicester, Iya. saya nonton Jelek bener sih. Tottenham Leicester tuh. Nonton depan gawang Tuhan bola bisa Emang. di belakang kakinya. Iya. Nggak, mau Betul. tendang malah gak kena. Nggak kena. Anjir, Betul. goblok ini orang. Ini lawan Tottenham, lawan Arsenal sama persis. Sama, iya, betul. Makanya gue bilang udah. Jadi lo bisa Tapi pede kan ya. dia nggak punya pilihan di bursa transfer juga, coach. Come on. Abis Minimal jual lu Harry nggak Kane, beli siapa? Solanke. Arsenal pun nggak dapat striker kan yang bagus. Lu masih bisa beli I don't care shopping di luar lah. Di luar Inggris. Mungkin Ini 60 juta loh. di Prancis mungkin ya kayak Iya, Jonathan David Prancis dan atau lain siapa. sebagainya. Iya, 60 juta loh dapat kayak gitu. Iya benar. 60 harganya. Mahal. Iya. Mahal. 60 juta. Dia mah cuman 5 juta plus paket Big Mac laku itu. Dikasih Diambil itu. burger. Dikasih burger. 5 juta. Dikasih burger. Dikasih burger. Bungkus itu. Dikasih burger. Solan, sini Solan. Pindah ya Tottenham. Tapi coach, gimana? Lu deg-degan nggak waktu Sterling masuk akhirnya main babak kedua? Harapan muncul. Saya bilang apa? Prediksi saya benar tuh di Bentar. Sterling. Harapan kan hat-trick. Iya. Masuk menit 80 mau gimana main hat-trick? Tapi prediksi saya benar walaupun 10 menit jatuh. Giring jatuh. Nggak over ke Havertz, Iya, gobloknya gitu. Itu Iya. memang Sterling Benar. penyakitnya. Tapi MU juga bisa comeback dari rentetan buruk lah. Iya. Menang Dia 3-0. bisa menang 3-0. Dan di apa namanya kemarin FA ya? Piala Kebo. Piala Piala Kebo. Kebo. Dia nggak tahu istilah-istilah. Nggak Tahu gua kebo, biar kebo pada ciki, tahu. Hey, nobody. Tahu. Emang domba sih. Dulu gua gedek banget sama dia. Kenapa? Dulu gua Nggak suka? Gak suka gua, tapi pas gua ngikutin, wah, oke juga nih. Iya, dia cerita coach itu. Dulu emosi banget, tapi Kesel setelah gua. dia analisa, ada Ada benarnya benernya juga. juga nih orang. Lama-lama sering bener ya. Iya bener. Awalnya gua gitu gua. Kesel banget gua. Gua kalau ada di TV gua gini. Tapi bener gua sih. MU bisa keluar, bisa balikin, dia menang 3-0 dan di Piala Kebo menang gede. 7. Iya, tapi lawannya juga klub dari divisi 3. Apa kemat tadi kata lu kayak apa? Kayak Setingkat Tikma-Tikma FC. Tikma-Tikma. Setara tuh Barnsley kan. Setingkat tuh Tikma-Tikma. Tikma-Tikma. Iya. Dia belum bisa lawan Sinaronim tuh, belum bisa. agak kotaan gitu. Iya, agak kotaan. Agak Tapi perkotaan kalau Sinaronim. Iya, nggak bisa dia. Nggak bisa, dia tuh lawannya tarok-tarok. Kayak disuruh ya, taruh gitu. Kayak gitu. Iya, Tapi iya. gimana coach Jadi- komen lu? Tapi Nggak, ini itu- bukannya fase mulai menanjak daripada Iya, MU. permainan Ya, yang Bagi dua MU lah. ini kan yang jadi masalah dengan MU di atas kertas ini pemain hebat semua. Iya. Mereka harus tune in untuk menjalankan gameplay, itu satu. Kalau mereka sudah menjalankan gameplay, yang kedua adalah create chances. Nah, yang ketiga adalah finishing. Nah, kemarin match kayak gitu bagus untuk percaya diri pemain, Iya. ditingkatkan agar mereka bisa perform sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, kalau itu bisa, mereka bisa masuk 4 besar. Oh. Ya ini cedera juga mempengaruhi kan Hozlund Iya. belum bisa Zirke Iya. masih belum nyetel lah dengan Tapi Zirkzee match pas menang lawan Southampton bagus loh mainnya. iya buka ruangnya memang dari Iya, bola walaupun nggak cetak gol tapi dia buka kontribusinya ruangan bagus. tapi kan takut orang jadi warehouse 2.0 dengan buka ruang turun Nggak, defense beda bantu kelas, dan lah, lain-lain. beda kelas. Dan gaya permainannya Zirkzee juga lebih bagus. Beda kelas jauh. Iya, gaya permainannya juga beda ya, coach. Iya, bahkan Zirkzee sama Højlund, gue bilang bahwa cara dia pegang Bola, bola, cara benar. dia passing, cara kontrol itu beda. Tapi aku takutnya Zirkzee itu memang cocok-cocokan karena di bawah Thiago Motta main dengan sistem rotasi striker Iya, yang mundur. move All kemana-mana round ya. itu Cocok. justru cocok Iya. gitu loh. Sementara di sini dia dapat harus jadi predator di Enggak kotak juga, penalti. enggak harus jadi Ten predator. Hag nggak gitu ya? Enggak. Ten Hag kayaknya ya bisa memanfaatkan dia karena dia lawan Southampton juga main Iya, kemana-mana. all round ya. Iya, Gitu. Liverpool kalah di Liga Inggris. Enggak.
Nottingham Forest. Kita baru kemarin minggu lalu ya, kita bahas Arne Slot. Kayaknya oke nih. Malahnya kalah. Ya, tapi kemarin baru membuktikan lawan Milan Milan juga di Champions. diobok-obok kan. I mean, Tapi bukannya karena Milan sejelek itu sih, Coach? ya juga, cuman match kayak ini Liga Inggris. Itulah kenapa orang bilang Liga Inggris sangat kuat ya. Karena lu bisa kalah lawan semua tim. Lu bisa menang lawan semua tim. Jadi nggak bisa lu remehkan lawan tim bawah pasti menang. Punya nggak bisa. Jadi tiap minggu itu pasti ada surprise. Nah, ngerti nggak? Nah, surprise-nya kemarin untuk Liverpool lawan Nottingham. Pada saat gameplaynya Klopp, lu tidak bisa jalankan karena lu sering kehilangan bola, ya selesai. Dan finishingnya juga jelek. Nah, ya. finishing itu jadi catatan. Lawan Milan ya, saya nonton 20 lebih shot ya. Yang bisa dimanfaatkan 3. Padahal peluang banyak banget. Itu 7 bisa itu. Iya, 7-1 bisa itu. Tapi kalau lu ketemu tim yang lebih bertahan, ibarat parkir bis lah. Lu lakukan shooting ya susah juga, nggak gampang. Makanya semua tim itu harus punya plan A, plan B, plan C. Sesuai dengan kapasitas. Karena pemain kayak Luis Diaz, gue suka banget yang namanya Luis Diaz. Lawan Forest jelek banget mainnya. Iya. Ya kan? Jota itu butuh 1/10 peluang untuk bisa cetak gol. Kemarin flop juga. Jadi praktis satu tim lagi nggak bagus. Dan itu bisa terjadi. Salah 2 kali kena tiang lawan Milan. Lawan Milan, tiang, benar. Awal-awal tuh kan. Iya. Dan lawan Soton juga sempat lawan Forest juga sempat egois lah kasarnya. Dia nggak passing ke kiri. Iya. Jadi untuk gue sih, ya itu bisa terjadi karena ini masih awal musim. Nanti tambah lama, tambah berkurang. Lihat perbedaan sama City, Arsenal itu berapa, tekanan akan lebih besar, pemain akan lebih fokus. Iya, tapi jadi, pakem it happens lah. Iya, pakem lini tengah tuh kayaknya udah jadi lah di bawah slot ini. Iya. Soboslai patternnya sama udah kelihatan. Gravenberch sama Iya, Lister. iya. Ini kayaknya udah nggak ganggu gugat nih, kecuali ada yang cedera sih. Patternnya itu udah ada kan. Makanya anak emasnya Klopp yang musim lalu misalnya Endo itu digeser gitu kan. Tapi berkembang tidak dibandingkan berkembang pemainnya Klopp. Berkembang atau enggak itu hanya waktu yang bisa bicara. Tapi dengan 4 pertandingan sama Milan kemarin 5 pertandingan itu kelihatan mereka nyaman, mereka pegang bola, mereka create. Dan kalau ada ruang sekali-sekali kayak Klopp long ball, direct football, itu mereka lagi. Jadi tidak punya satu pakem, tergantung situasional. Feeling gue Klopp slot bilang, kalian lihat kalau mereka bermain dengan high defense, nggak apa-apa kasih crossing karena pemain kayak Van Dijk punya crossing yang cukup akurat. Tapi kalau mereka lebih turun ke bawah, kita build up, kita fokus ke lini tengah 4 pemain itu, Gravenberch, Alistair, Jota sama Szoboszlai. Nah, sementara kayak lawan MU, ada perubahan lawan MU. Biasanya si TAA masuk ke dalam lawan MU disuruh nyerang dari sayap. Kenapa? Biar Rashford ikut. Nah, Rashford itu nggak suka turun kan. Jadi keteteran. Dia berapa kali dapat ruang. Jadi lawan tim seperti apa, mereka punya tim analisa. Oke, ini banyak. Sedikit variasi. Ini berubah dikit. Tapi patternnya itu jelas. Pemain tahu gameplaynya seperti apa. Maka dari itu bisa dibilang praktis. Semua pemain Liverpool main cukup bagus. Bisa karena mereka bisa menjalankan game plan-nya. Tsimikas saja bagus. Tsimikas lumayan, padahal sebelum itu kan jelek banget. Tapi yang jadi penasaran Coach ya, kita masih bahas Liverpool nih. Kenapa Arne Slot sebegitu percaya dengan Jota? Yang dimana di musim lalu bahkan di Klopp aja udah sesekali dia itu sering cedera di bawah Klopp. Sekarang gini, pilihan lu sebagai pelatih kan simple. Oke, gue punya striker di mana? Gue punya Gakpo yang bisa main false nine. Gue punya Jota, gue punya Nunes. Nunes is a no-no karena dia real striker, nggak cocok dengan sistem gue. Jadi super sub aja. Nah, Gakpo eventually bisa, tapi di kiri Luis Diaz juga nggak selalu main bagus. Nah, kita coba Gakpo di kiri juga dulu karena di timnas Belanda main bagus di kiri. Jadi mungkin Gakpo lebih nyaman di kiri. Lebih hidup Satu-satunya Jota. Kalau Jota seandainya flop, Gakpo bisa ditaruh sana atau bahkan Nunes. Sementara diberi kepercayaan dulu ke Gakpo. Dan Chiesa masih belum dapat menit lah. Jota, belum. Chiesa juga belum dapat menit. Kemarin masuk 4 menit lah. 45 menit. 45 menit. Dan yang uniknya adalah kayaknya dia disiapkan untuk sebagai winger kanan. Untuk pelapisnya Salah. Sepertinya Tapi kalau Salah main bagus terus dan tidak cedera, jangan kaget kalau dia bisa, kalau asumsi Jota flop, asumsi.
dia bisa dicoba di false nine. Bisa. Si siapa? Cesa. Cesa. Ya. Tapi kan Saya belum pernah lihat Cesa Enggak, main. waktu itu di Juve dia sempat ditandemin jadi striker bareng Vlahovic. Iya, kan. iya. Jadi dia mainnya Dia lebih free roll. Iya, Iya, pernah iya. juga lawan Chelsea itu waktu itu Allegri taruh 9 back 1 striker. Iya. Jadi Cesa Cesa doang. doang, di dia- tengah. dia- iya, Kamu iya. siap lari ya, Lari. lari Iya, semua iya, mundur iya, gitu. iya, Akhirnya iya. curi 1 gol. Iya. ternyata. Tapi memang Chiesa kan dia nggak bisa dimainin di luar posisi aslinya itu di winger kan. Agak keteteran dia dia sebenarnya. harus dapat ruang kosong Iya, lebih banyak. karena harus dapat sebenarnya. ruang. Salah lah, memang Benar. mirip-mirip salah. Intinya dia akan diberi kesempatan untuk bermain di beberapa posisi. Baru nanti dia bilang, oh gue nggak nyaman, gue nyaman. Kalau lu bilang dia lebih nyaman di winger, itu kan di zaman dulu. Dengan pelatih beda, dengan sistem beda, dengan liga beda. Nah ini kan semua baru untuk dia. Iya. Mungkin dia lebih cocok, ya nggak tahu juga. Ya kan, jadi Iya. kalau Chiesa ini masalah waktu aja kalau gue bilang. Iya. At least minimal si Slot punya banyak pilihan di depan. Rotasi, dan lain-lain. Paling nggak salah juga musim terakhir bisa jadi Cesa pelanjutnya kan. Iya, bisa. Tapi Kalau 2 nggak gol cedera ya? Kemarin 2 gol dari set piece kan Iya. Liverpool. Oh iya, Jadi memang itu juga senjatanya mereka. kan. Iya. Van Dijk sama Tinggi-tinggi, Konate tuh. gila. Makanya justru golnya itu dari set piece. Iya. Yang Iya. sebenarnya mereka punya 6 big chance. Iya. 21 shot attempt ya, attempt ke gawang itu. Dan hanya bisa manfaatkan 3, itu pun 2 dari set Set piece. piece. Iya, betul. Itu kan untuk Iya, lini itu depan agak itu bukan sebuah planning yang Diinginkan Slot disusun juga, ya. dari awal ya. Tapi ya dalam sebuah turnamen, UCL itu kan turnamen. Yang penting satu, lu menang. Iya. Iya. Kecuali lu masalah main bagus atau enggak, nanti di liga. Kalau lu di liga main bagus-bagus, harusnya bisa di Champions League juga bisa dibawa. Tapi target adalah menang. Oke. Dan mereka capai itu dan nyaris nggak kesulitan kemarin lawan Milan. Karena Milan Di juga awal-awal aja. 5 menit 5 doang. menit, Ya. iya. Habis itu kan Milan jelek banget. Tim ini punya masa depan gimana? Milan. Gue sih nggak. Pelatih udah ganti. Sumpah, Pelatih- dia hanya pelatih 1 udah kali ganti. kemenangan itu pun lawan Venezia. Gue sih nggak ngelihat Milan kalau main kayak gini bisa berkembang ya. Di Serie A flop, di Champions juga Karena sama. gini, kita harus menilai pelatih yang belum melatih di Serie A. Sebelumnya kan dia nggak di Serie A. Ada Fonseca, pernah, dia itu Roma. Roma. Oh, Roma. Dia pernah pelatih Roma, terus dia setahun. pecat, Ya. pindah ke Perancis, Iya. pegang Marseille, dipecat, Oke. habis itu tukar-tukaran lah itu datanglah ke Oke, Milan. jujur gue nggak tahu dia. Karena gue nggak tahu dia, gue nggak mau ngejudge, oke? Tapi faktanya adalah 4 kali main, sekali menang. Iya. Lawan Venezia pula, rank 20. Iya. Oke? Nah, kemarin gue nonton tuh. Kemarin gue nonton Liverpool karena gue kerja, live reaction, jadi gue nonton. Ini mah 11-12 sama Pioli nih. Banyak dribling, Iya. ambil Pulisic, keputusan salah, salah. terlalu lama, transisi lambat. Kalau dia nggak berubah cepet, Milan keteteran ini. Itu ada instruksi gini ya, kayaknya 2 pelatih itu. Kasih Leao aja. Ya, pas ada kemungkinan begitu ya. Bisa Kasih aja. Leao aja. Dan Sementara Leo Leo itu- di backup 2 orang. Leo untuk gue pemain yang sangat overrated. Kan mau dinilai 100 apaan, Leo mah 15. Kemarin dia bilang 15. Plus apa nih? Kalau tadi kan 5 plus Big Man. Plus KFC. Koran 1 bal. Iya. Tapi Milan ini butuh berapa pertandingan sih untuk kita menentukan bahwa ini pelatih harus dipecat? Nggak bisa. Pelatih harus sadar dengan game plan-nya. Game plan-nya aja kita nggak tahu. Yang Gameplay kita nggak tahu ya, memang ngerti nggak? kelihatan ya. Lu kalau bicara soal Mota, gue nonton PSV. Gue bilang, ya dibilang impresif nggak juga sama Juve. Oke. Karena build up-nya untuk gue terlalu lambat. Transisinya lambat. Apalagi ketika udah unggul 3-0. Iya, cuman PSV aja bapuk. Nah. PSV-nya bapuk, tapi pattern-nya kelihatan. Kelihatan maunya kemana, passing-nya kemana, serangan dari mana, cover-nya seperti apa, itu kelihatan. Iya. Nah, Milan nggak kelihatan sama sekali. Gue nggak ngerti, itu Nggak tahu mau ini. terlalu banyak posisi yang ditinggal, nggak di-cover sama temen-temen, jadi ini kan butuh waktu.
Berapa lama makanya? Nggak bisa dibilang gitu karena kita nggak tahu seberapa cepat pemain bisa adaptasi. Ini pelatih yang di match kedua mencadangkan 2 pemain yang mengangkat Milan ya. Kita mau bilang Leo gimana, dia mengangkat Milan seorang diri. Dia sama Theo itu dicadangkan karena ada friksi lah katanya. Tapi habis itu akhirnya dibalikin lagi karena Milan kalah. Dibalikin lagi. Tapi Theo tidak bermain seperti waktu zaman Pioli. Waktu zaman Pioli dia masuk ke dalam. Berapa kali kemarin masuk loh? Iya, tapi kayaknya ketahan deh. Maksudnya dia hanya bisa dribbling dari belakang ke depan. Itu hanya di Serie A. Kemarin ketemu level yang bukan Serie A. 2-3 kali dribbling hilang bolanya. Salah itu bebas banget di posisi dia loh. Iya, hilang bolanya. Makanya untuk gue sih aneh, lu biarkan back kiri lu dribbling gak jelas. Sepak bola modern adalah passing. Milan nggak memainkan itu. Itu yang Juve mainkan. Juve masih mainkan itu. Juve mainkan. Iya. Coach lihat back kanannya Juve nggak? Kalulu. Itu pemain Milan. Dikasih murah. sama Ternyata Milan. sebagus itu. Ternyata sebagus itu. Tapi Juve juga. Gua Juventus. Pantesan. Yoi. Kenapa? Ada masalah apa? Hajar. Kejar. Jangan lagi. Tapi di Serie A Juve mulai kelihatan ya. Patternnya PSV mulai kelihatan, tinggal butuh waktu aja untuk bikin mengadaptasi dengan temponya di UCL lah. Iya. Kalau di Serie A gue rasa Kemarin di Gitu. Serie A lawan Empoli hasilnya 0-0. adalah 0-0, tapi mainnya mirip. Yang jadi masalah adalah mereka berhadapan dengan low block Empoli Iya, ya, dua iya, baris. parkir bis lah. Terus kemudian Yildiz gimana coach? The next Del lumayan Piero. bagus. Wets lumayan. Dibandingkan Arda Güler bagusan Yildiz kalau aku. Sama-sama Turki kan, sama-sama Iya, muda iya. juga. The Bagus next ini. Del Piero. Masih 18 nggak tahun. ada next lah. Nggak ada. Del Piero nggak ada duanya. Nggak bisa bandingin dengan Del Piero. Tapi Del Piero bilang Del Piero terharu Nah, terlihat dia nangis. pecahkan rekor Del Piero. Ya tergantung dia bisa sebisa apa dia adaptasi kan. Ini bukan matematika sepak bola itu. Kalau seorang pemain bagus besoknya mau bagus, belum tentu dia akan bagus terus. Kan lu nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Di rumah, di ruang ganti, apakah masalah dengan keluarga ribut soal duit, ceweknya selingkuh atau apa, kan nggak pernah tahu kita. Itu karir pemain bola itu bisa selesai karena Hal-hal kayak gitu ya. pasangannya selingkuh, Ilicic mantan Atalanta. Depresi. Iya. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu. Ihatarem. Iya. Tapi kalau lihat postingan-postingan Lilis ya nggak ada pasang foto cewek. Iya. Dibandingkan Hendrik ya. Iya. Dibandingkan Hendrik ya. Hendrik 18 tahun udah nikah loh. Makanya maksudnya Lilis kayak uploadannya sepak bola semua latihan, Iya, gym, iya, apa. semoga seperti ya. itu. Iya. Semoga dia benar-benar profesional karena bakat dia punya. Iya. Tapi untuk mengembangkan bakatnya butuh banyak faktor. Tapi yang mengagetkan saya bagaimana dia berkolaborasi dengan Cop Miners sih. Iya, Mereka membuka ruang di sayap, dia masuk ke dalam Cop Miners tahu itu. Ini untuk ukuran pemain yang musim lalu masih ada di Primavera, 2 musim lalu ya, masih ada di Serie C, di Juventus B. Itu terlihat visinya cerah sih. Maksudnya bagaimana dia dengan Ya senior. bakatnya lah. Iya, Bakat ada. bakatnya. Dan makanya Juve percayakan dia untuk pakai nomor 10 kan. Iya. Ini Aneh. sih. Sama kayak Arda Güler. Bakat ada, apakah dia berkembang? Belum tentu. Iya. Lu kalau masih ingat kita flashback berapa tahun yang lalu, Odegaard umur berapa? 16-17 sudah ke Real Madrid. Iya, digadang-gadang next Tapi ini tidak next dapat itu. tempat, kan? Nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat dia main di Arsenal baru berkembang dia. Iya. Jadi susah. Gue nggak yakin Arda Güler, Endrick itu bisa berkembang di Madrid. Karena Yes, setuju. Madrid itu pressure-nya Mana fans terlalu Madrid? besar lu main di Madrid. Nggak Mana dapat fans Madrid? waktu. Lu ada di luar. Dia cari fans Madrid. Aduh, mengagung-agungkan Hendrik. Kamu mau cari fans Madrid? Mau. Cari aja di Instagramnya Coach. Banyak. Ya, serang. Ya, cari aja di situ. Bener. Cari aja. Banyak banget. Terus Real Madrid menang Coach 3-1. Iya. Hampir imbang ya. Mainnya juga nggak bagus. Cuma Seperti mereka Madrid punya ya. pemain yang berkualitas. Iya. 2 gol itu lewat counter attack. Mereka kalau counter attack udah bahaya. Madrid dikasih counter attack praktis 1 counter attack 1 gol. Praktis. City udah mengalaminya. Golnya Rudiger sama kesalahan Menyong di AC Milan. Kipernya nggak dapat. Menyong siapa? Milan. Oh iya, cedera itu. Terus, Maignan. Menyong. Menyong kayak kita Maignan, aja. Maignan. Menyong lu. Kayak gitu. Menyong gitu. Menyong. Ja-
Emang gitu, Keles? Emang gitu, Keles. Ya Allah. Ini kayak ngeliat cicak mohak ya, kayak gitu. Kunci ngomong Keles. Lucu banget. Iya. Jadi emang mainnya nggak bagus. Kalau permainan dari murni permainan itu Stuttgart lebih bagus. Tapi ya finishingnya jelek, semua Kualitas itu pemainnya di juga babak begitu. pertama berapa kali Stuttgart dapat peluang loh. Oke. Cuman Madrid punya pemain yang berkualitas, yang kualitasnya yang bisa membuat perbedaan. Nah itu dimanfaatkan ya, 3 itu Mbappe, Rodri, sama Vini. Iya. Kalau kita flashback ke Liga Spanyol, Madrid masih agak struggling lah. Iya, 2-0 lawan Sociedad. iya karena Menang sih, tapi karena nggak ada Kroos itu ngaruh banget dengan permainan Madrid. Sebelum Sangat Varane berpengaruh. kemarin Nggak ada. Modric pada akhirnya masuk kan Iya, lawan Stuttgart. gantiin Tchouaméni di menit 60-an kan. Iya. Itu kan berkat cornernya dia, cuman itu lebih salah ke kipernya. Kalau ada coach direktur Madrid nih, Iya. satu pemain siapa yang kira-kira coach datangkan Gue untuk melengkapi ini? cari pemain tengah yang kreatif. Misal Odegaard Odegaard cocok. kembali lagi. Sangat cocok kembali lagi. Tapi kan kalau Kroos itu main dari belakang kan. Iya. Odegaard kan di belakang striker. Iya. Itu pemain kayak Rodri itu cocok. Rodri. Ya. Rodri. Untuk gantiin Kroos. Oke. Odegaard gantiin Modric. Modric ya, cocok banget. Levelnya bukan segitu, tapi bisa mendekati lah. Iya. Atau beli Karena pemain kreatif kayak Odegaard, Modric gitu nggak banyak. Iya benar. Bruno Fernandes, ngapain Bruno Fernandes pemain nggak jelas? Allah dipuja-puja coach di awal-awal. Awal iya dibawa Ole dia main bagus. Berarti olehnya yang bagus. Coach marah juga Ole. Enggak. Karena dibawa Ole semua bola ke Bruno. Ya sekarang Jadi juga bebas. dia Sekarang sentralnya. enggak. Sekarang dia bermain dengan sistem kewalahan. Iya sih. Iya, udah mulai kelihatan Iya, bola. kewalahan. Tapi aku nggak suka Bruno itu marah-marahnya. Iya. Nggak dapat Attitude-nya. bola marah. Sementara Iya. ketika dia pegang bola, pemain kosong juga kadang dia syuting. Iya. Attitude-nya emang jelek dia. Di lapangan kan. Tapi kembali lagi kalau seandainya Madrid datengin Rodri sama Odegaard untuk gantiin Kroos sama itu, ya dahsyat ini tim. Ada otak ya, ada otaknya berarti Otaknya ya. ada. Sekarang Bellingham, skillnya. even Bellingham belum bisa ya gantiin. Nggak sanggup lah, belum Iya. levelnya, belum terbukti lah. Iya. Tapi di Spanyol Barcelona kembali membuktikan coach Hansi Flick 4-0. Iya. 4-1 ya? Bukan 4-1. 4-1. Bukan 4-1-nya, tapi Cara cara mainnya. bermainnya Iya, dengan pemain yang banyak cedera. Ya, tapi kan kalau sesuai sistem skor itulah yang kita lihat kan pada akhirnya. Dan 4 kali menang ya. Iya, yang orang kan mungkin sekali doang lawan Valladolid. Oke, Valladolidnya main buruk 7-0. Iya. Tapi pada akhirnya dia membuktikan lagi lawan Girona yang at least lebih bagus lah daripada Iya. Valladolid dan bermain di Champions musim Iya, ini juga iya, kan. iya, iya. Mereka bisa juga untuk menguasai semuanya gitu. Maaf. Aduh. Apa? Beneran itu Valladolid bacanya. Valladolid. Oh, Valladolid. Makin nggak? kesini Valladolid, amin nggak? makin protes-protes bahasa sih. Valladolid tuh kayak artis zaman dulu itu Mas. Papan Dolid. Gue tadi nggak tahu. Ya Valladolid. lidah lidah. Valladolid. 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 Biar lu nggak malu Mas kalau ketemu orang Spanyol. Lah, ngapain juga ketemu orang Spanyol? Dari Valladolid. Mending ketemu gitar Spanyol. Ketemu kita. Iya. Nah, berarti Barcelona dan Madrid ini dua tim yang Ya persaingan akan ketat Seru musim sih, ini. seru sih. Akan ketat. seru. Betul. Yakin tapi Barcelona juara? Enggak. Gini, gue lebih yakin tahun inilah daripada di bawah Xavi. Iya. Itu gue udah bilang. Pas Barcelona Xavi musim pertama juara, gue itu jarang nonton Barcelona gue matiin, tapi di bawah Xavi gue matiin TV. Karena gue nonton bola itu harus dihibur banget. I don't care lu menang 1-0 atau terus mainnya jelek, hanya untuk kemenangan. Enggak, gue mau dihibur. That's why gue dukung Barcelona, karena filosofi Barcelona adalah menghibur. Seperti filosofi Arsenal, tapi menghibur dan menang. Ya. Kalau lu abaikan faktor menghibur hanya menang, ya udah lu ke netizen Indonesia aja yang IQ-nya 78 itu. Nonton bola cari hiburan. Taunya cuman menang doang. Lah kita dong netizen Indonesia. Ya emang. Ini nih. Kalau mau hiburan mah kasih word ya. Lihat apa? Ikan apa? Ikan banyak tuh. Lu ambil kau aja goreng. Enggak, Coach, berarti bisa dibilang nggak Madrid karena kan dia ngandelin kualitas pemainnya. Iya. Ya, berarti bisa dibilang nggak dia nunggu faktor luck aja. Bisa dibilang kayak gitu nggak?
Luck itu akan datang kalau lu berusaha terus. Dan kalau Madrid dapat ya karena mereka berusaha terus. Dapatlah luck. Karena mereka pemainnya memang berkualitas. Pelatihnya aja miskin taktik. Tapi Koci, kemarin saya sempat nonton Atletico Madrid lawan Valencia. Iya. Iseng-iseng nonton. Gallagher cukup oke. Golin, bro. Iya, cukup oke. Gallagher golin. Secara permainan ya, saya nggak lihat dia ngegolin. Tapi Alvarez, cadangannya Soro. Iya. Apa yang terjadi dengan dua pemain ini ke depan nih? Kayaknya dia dapat tempat deh, Gallagher gitu. Alvarez enggak. Gue nggak begitu impress dengan Alvarez maupun Gallagher ya. Valencia itu jelek banget loh. Gue nonton berapa kali itu jelek banget. Jadi kalau lu menang lawan Valencia untuk gue ya biasa aja, nothing special. Lu harus membuktikan. Gue nggak yakin Gallagher bisa survive karena Liga Spanyol lebih tactical game. Tapi dia lebih ditarik di belakang sebenarnya dibandingkan ketika dia main di Chelsea. Gue nggak nonton. Dia kayaknya harus nonton dulu. punya peran baru. Jadi Koke selalu bersama dia tuh. Dan De Oke. Paul yang keliling lah. Udah. Jadi dia kayak nyaman aja gitu, nggak. Kalau dia dipres kan orang ini hancur kan. Iya kan? Nah ini tuh susah ketika dia mau ini ada Koke, ada kita harus nilai setelah 10 pertandingan lah. Iya. Tapi Alvarez yang kasihan sih. Sorot bagus sih. Iya. Alvarez gue nggak begitu impress juga. ATM aja goblok beli dia segitu harganya. Tapi Alvarez itu cocok sebenarnya kalau pindah ke Juve. Dia dengan cocok strateginya Mota. Oh gue nggak tahu. Tapi dia cocok di Serie A. Di Serie A cocok. Tapi di Serie A kayaknya ya bisa cocok. Cuman bukan masalah itu, masalah kualitasnya Alvarez. Oh, berarti kualitas Serie A cocok dengan kualitas Alvarez, artinya kualitas Serie A di bawah. Emang. Serie A emang Liga Katro. Wah, Mat. Kacau sih nih. Bapak-bapak ini kacau banget sih. Mengatakan gimana? Untung gua sekarang fansnya Blackburn Rovers. Mawar merah. Itu mawar merah Mas Lek. Bim bro. Bim. Tapi memang Serie A tuh harus membuktikan dirinya lah. Dan gua ngerasa on progress ke sana, Koci. Enggak. Lu boleh merasakan lu fans Juve, lu berharap Juve punya duit. Yang tim lainnya enggak. Sekarang gue tanya gini deh, kita menilai satu liga ya, bukan hanya Juve. Kita lihat ada berapa pemain top atau pemain mahal di Serie A? Koop Mainers. Koop Mainers mah nggak laku di Inggris mah. Koop Mainers kalau ke Inggris itu ke Fulham mah. Gelandang Belanda bro, penata serangan Belanda. Sekuteng mah cadangan itu kalau ada Koop Mainers. Kalau PSV kan Sekuteng itu cadangan. Sekuteng. Fabio Vieira bisa jadi tusuk gigi dan Masa Skouten tidak bisa jadi Sekuteng. Iya. Enggak lah, gue bilang nggak ada. Nggak ada pemain benar-benar top. Mungkin Osimhen udah cabut juga. Vlahovic oke lah, masih oke. Bremer. Bremer enggak lah. Koci back yang dengan passing akurasi 93%. Lah, dia di Serie A. Champions juga tadi malam lawan PSV. Tadi malam doang. Kan PSV jelek banget mainnya. Kuasai bola. Kuasai doang. Clearance terbanyak. Full clearance menang. Iya. Full duel. Karena lawannya jelek. Oh, nggak nonton dari Torino nih, Bremer nih, orang Brazil aja protes. Masa sih siapa yang Bremer itu back Brazil siapa di belakang Militao. Malah jadi pemain inti Bremer cadangan aja orang Brazil protes. Bremer itu bagus di Serie A. Dia harus buktikan di Champions League. Bagus nggak dia? Satu game udah buktiin. Oke ya, di musim ini ya berarti ya. Karena kan musim kemarin, mohon maaf nih, kita nontonnya sinetron. Sekarang kita sama kayak fans MU musim ini. Dia udah 2 tahun kan di Juve. Ini tahun ketiga. 2 tahun. Dia back Serie A terbaik musim lalu, musim yang sebelumnya di Torino. Habis itu di kemarin juga secara statistik paling bagus. Dia yang menggendong itu Juventus di lini belakang. Nah, dan tahun ini dia masih terpilih di bawah permainan Mota yang menyerang. Kembali lagi, gue tanya pemain hebat aja kalian masih mikir. Vlahovic kita udah sebut. Vlahovic itu paling levelnya tim-tim kayak City, Liverpool nggak akan beli Vlahovic. Berarti level Arsenal. Level Arsenal. Iya, karena harganya memang selevel berarti Arsenal level bawah. Arsenal nggak punya duit untuk beli enggak, kualitas nih. Ini kualitasnya biasa aja. Kalau dia bisa adaptasi dengan sistem karena dia goal getter, dia bisa ditingkatkan. Tapi Arsenal butuh dia. Gue bilang iya. Gimana? Ya kan dong? gue nggak bilang top.
Tapi bisa menjadi top. Kalau pemain sistemnya Arsenal yang bagus. top siapa? Kagak ada. Ada tuh partai apa ya namanya? Partai Thomas. Partai Thomas. Arsenal nggak punya pemain top. Ya. Even Odegaard nggak lu bilang itu pemain top. Enggak lah. Saka, Bagus Saka, ya. Saka. Enggak, top enggak. Bagus iya, top enggak. Siantar. Siapa? Siantar. Siantar Top dong, Siantar top. Siantar top bangsat. Bangsat Siantar top. Ya Allah, kenapa sih ada orang ini di sini? Lagi Arsenal sedikit banyak itu pemain. Kalau menurut gua coach. Enggak top. Enggak Bukan bintang, bukan label Iya, bintang. bukan level bintang. Havertz kapten ketiga Jerman. Ya elah, Havertz doang 20 peluang baru 1 gol. Siapa suruh taruh dia striker ya? Ya, nggak ada Orang dia striker. gelandang, iya. Nggak ada striker mau gimana? Iya. Tapi nggak maksimal juga kalau Havertz terus diukur karena main di situ. Betul. Cuman ya nggak ada striker mau gimana lagi? Mau pasang siapa? Iya juga sih. Jadi biar maksimal Arsenal butuh striker berarti. Iya. Yaitu Vlahovic. Bisa. Nah, itu pun masih tanda tanya apakah dia bisa adaptasi dengan gameplaynya Arsenal. Atau striker-striker yang enteng tapi paten. Iya, benar. Ada tuh. Ada. Febri Haryadi. Itu. Beliau. Pemain Persib. Persib Bandung. Iya, itu jago banget dulu. Wonderkid. Oh iya, bagus banget tuh. Sampai sekarang masih Masih wonderkid. bagus. Udah tua sekarang. Udah nggak kid lagi tuh. Masih dikata-kata. Coach, kita geser ke minggu besok dia. Di weekend besok. Ya. Arsenal ketemu lawan berat lagi. Dan 2 pemain belum. Nggak berat. Lawan City. City itu lebih kuat sekarang daripada musim lalu. Musim Faktor lalu Harusnya ya. faktor Kedalamannya. Kevin De Bruyne nggak cedera dan Gundogan balik. Wih, Gundogan itu masih memang sentral sih. Itu pemain penting di tengah. Iya. De Bruyne kemarin assist juga buat Haaland. Ya. Gila sih. Dan Haaland udah cetak 9 gol. Gue sih nggak yakin. Gue bilang kalau Arsenal dapat 1 poin itu udah luar biasa. Tapi gue bilang sih Arsenal kalah. Wow, ini sengaja biar nggak berani taruhan. Saya udah siap padahal. Saya udah siap biar nol nih, impas nih. Kita mau taruhan nih coach. Mukbang ya. Enggak. Kemarin giliran lawan ayam sayur berani. Lawan City nggak berani. Harus jadi gangster sejati dong. Gue taruhan kalau gue tahu pasti menang. Wih. Bandar. Makanya tadi pas coach datang. Nah, ini dia bandar. Paling cocok ya. Yang di musim lalu tapi Arsenal bisa menang di kandang. Iya. 1-0. Musim lalu City lagi jelek. Tapi di kandang City 0-0. Iya. Ini Arsenal sih Nah, sekarang nggak ada. faktor menurut coaching nggak bisa menang karena Nggak dia ada nggak punya Odegaard. Iya. Calafiori juga belum main. Iya. Zichenko juga belum main. Masih banyak. Merione, Gapsus. Ini nih takutnya Gapsus udah takutnya satu lagi cedera bahaya banget ini tim. memang. Squadnya sih nggak dalam. Squadnya rapuh ya? tipis. Mereka udah jual 8 pemain, datengin 2 atau 3. Calafiori sama Merino praktis itu aja. Iya, Merino bisa main di tengah. Sama Sterling, sorry. Itu dihitung. Idola. Dihitung ya. Kita kasih kuis buat ini, buat netizen. Iya. Ya, buat sobat-sobat The Captain. Iya. Berapa kali Sterling jatuh di IPL musim ini? Kita hitung ya. Dribbling dan jatuh ya. Dribbling nah bukan asal jatuh terpeleset atau apa. Dribbling dan jatuh. Dribbling ya. Ya. Gagal ngelewatin jatuh atau kepleset sendiri. Iya, Anda sumbang jersey ini ya. Iya, gua bayarin Berapa satu. kali ya nanti di akhir musim sebut. Iya. Kita kirim jersey 1. Kita kirim jersey. Berapa kali Sterling dribbling dan jatuh Iya. ya. Yang Iya. itu siapa? Mereka kita ada tim statistik. Ada pampus loh. Badan pusat Sterling ada di sini. BPS. Badan pusat Sterling. Iya. Berarti ini yang pernah bela Arsenal juga dan City itu banyak banget, Koci. 2 tim ini dibilang di Inggris cara mainnya mirip dari zaman Iya. dulu ya. Arsenal kan bukan baru sekarang bermain dengan cara Iya. seperti ini. Pelan-pelan, ya. Kita tahu dulu kick and rush-nya Inggris, Arsenal tampil beda. Iya. Iya kan? Iya. Mereka selalu punya duo-duo yang handal tapi secara sistem juga oke gitu. Iya. Dulu tidak berharap ke Henry, Iya. sekarang juga nggak berharap Odegaard sebenarnya. Iya. Sistemnya Iya, sistem cuman permainannya. sisa kualitas pemainnya Iya, so-so yang membedakan aja. tuh. Yang Iya. membedakan adalah dulu sistemnya bagus, kualitas pemainnya juga Pemainnya bagus. Iya. Sekarang Ada enggak. duo Keon sama siapa? Backnya dulu Tony Adams misalnya. Gila tahu banget Wah, ya. bro, gue bola banget, bro. Bola banget. Iya, pantas buntel sih. Bola banget. Bola banget
Iya. Nah, tapi kalau ini Arsenal menang, Arsenal naik ke peringkat satu. Kalau Arsenal menang itu bukan hanya perebutan 3 poin. Yang menang itu percaya dirinya tambah meningkat. Iya. Tapi kalau ngeliat City menang kemarin 2-1 lawan apa kemarin City? City kemarin 2-1 dia. Ketinggalan dulu. Brentford. Iya, lawan Brentford. Ketinggalan 3 dulu. bukan sih? 3-1 kan? 2-1 lawan Brentford. Mana? Nggak ada kan? City 1-3 setahu. 1-3 ya? Nggak tahu ya. Iya. Tapi harusnya kalau Arsenal bisa lah coach di atas Brentford jauh kan sebenarnya. Bisa kalah juga. Bisa curi-curi. Lu sekarang menganggap ini sepak bola sebuah matematika. 1+1 Brentford Iya. kalah. Berarti kalau ini lawan ini lebih menang. Karena Arsenal lebih bagus dari menang. Enggak gitu kali. Gitu. Tapi ada kemungkinan coach. Kecil. Berapa persen coach? 30%. 70-30 match ini. Ya, 70 untuk City. Wah. Gue bener nggak pede sama sekali dengan Arsenal ini. Iya. Dengan Arsenal ini main dengan Ben White di kanan, kiri ya Timber masih oke lah. Gabriel udah mulai blunder, Raya untung bagus. Depan susah cetak gol, nggak ada Odegaard, nggak ada yang supply. Ya. Berat lah. Gue tuh berusaha bikin dia. Oh iya juga sih Pican ada benernya juga nih. Enggak. Mat gitu. Enggak salah lu. Salah tahunya. Emang salah. Langsung kemarin. Ini bukan matematika. Memang benar. Nah, kita di Liga Inggris juga ada pertandingan Liverpool ya. Ada Liverpool lawan Bournemouth kalau nggak salah. Mana? Liverpool lawan Mana match-matchnya? Liverpool ketemu Bournemouth. Oke, Ya. Liverpool lawan Bournemouth. Nah, Terus ini kemudian Southampton Spurs lawan Brentford. ya. Palace lawan MU. Ini bahaya juga buat Di buat kandang MU. Palace. Di kandang Palace. Iya, nih MU kita lagi 2 pertandingan oke. Ya. Lawan Palace di kandang Palace, di mana Palace cukup oke bermain di kandang. Ya, Palace ini bisa jadi giant killer nih. Iya benar. Dia Pelan-pelan punya mereka. duo Mateta dan juga si Eze. Ya. Walaupun udah ditinggal sama Olise, Tapi datang Nketiah. Kayaknya Nketiah ini. gacor nih. Ini. Arsenal akan menyesal. Nangis, bro. Arteta nangis. Nulis di kamar. Fans Arsenal yang nggak suka Nketiah nangis Nggak ini. ada musim ini. cerita fans Arsenal. Hat-trick ini lawan MU. Lawan MU. Duet loh, Nketiah sama Nggak Mateta. ada. Kaget aku. Nggak, kalau MU menunjukkan mentalnya bisa konsisten meneruskan apa di 2 pertandingan terakhir, they can win. Tapi kalau ngedrop lagi, kalau mereka nggak menang, wah ini masalah internal berat ini. Masalahnya kalau kalah itu semua punya keputusan yang sama, cara berpikirnya sama. Kita bangkit begini sistem bangkitnya. Tapi kalau inkonsisten, Iya, itu susah. itu bingung tuh jadinya tuh di dalam timnya yang juga. mana tiap kali ada aja masalah yang harus dibahas. Iya. Betul. Itu yang jadi Dan lebih Crystal Palace pun belum benar-benar seperti musim lalu lah, seperti setengah tahun musim lalu. Jadi ini sebenarnya peluang MU untuk curi poin penting sekali. 3 poin buat MU penting. harus ya untuk menjaga konsistennya dia di 2 match awal udah menang. Ini sekarang harus ketiga nih. Kalau mereka bisa 4-5 match beruntun menang, itu udah Wah, PD-nya naik. PD-nya naik. Iya. Dan pakemnya juga dapat lah. Iya. Gitu. Nah di Liga Italia coach ada 2 big match. Juventus lawan Napoli. Dia nggak tertarik, dia ngomongin Conte Italia. di iya kayak Dia langsung benci gitu ya. langsung Ini- ngecek harga ayam merah berapa ya? Masa lebih penting harga ayam merah dibandingkan Serie A Gue sih? lihat jadwal keles. Itu ada di sana. Juve lawan Napoli. Juve Napoli coach. Juve Napoli. Conte kalah di pertandingan pertama. Napoli lagi bagus ya. Conte kalah di pertandingan Iya, pertama, habis tapi dia habis sapu itu bersih. zzz. Iya. Oke gitu. Iya. Karena pemain-pemain yang dia pengen itu datang di menit terakhir Terakhir. bursa transfer. Sementara Juventus lagi di tren positif. Dari 5 match baru kebobolan 1 gol, padahal mainnya cukup terbuka dan menyerang gitu. Jadi kayak ini ya, kayak Juve di Liga 0 kebobolan cetak 6. iya betul. 0 kebobolan tapi. 6 gol. Ya, Tapi 2 sementara match awal. Napoli cetak 9 gol, 4 kebobolan. Iya. Ini dengan ini juga ya mantan ya Conte lah. Conte Iya. paham bener Juventus terus. Tapi Conte juga pakemnya kan itu aja.
Strateginya itu Iya, aja. betul. Main dari wingback. Betul. Masuk ke tengah, ada jembatan, Iya. dua masuk. Betul, Iya betul. kan, gitu-gitu aja. Mota punya nggak sebenarnya sih? Bisa nggak dengan cara main menyerangnya? Harusnya bisa Mota, lebih memanfaatkan sayap. Yildiz dan Nico Gonzalez Iya. ya, dengan Koop Mainers jadi Iya, pengalir ya. Iya. Koop Mainers jadi jembatan untuk serangan. Tapi Vlahovic yang masih belum Nah, klop stabil, belum dengan, stabil. dengan strateginya Mota ini, Iya. kelamaan kemasukan roh Allegri ini, Iya. Ya. itu jadi masalah Ya, baru. Kan? maka dari itu lu nggak bisa menilai sekarang karena ini masih baru. Ada beberapa pemain udah paham gameplaynya Mota, berapa pemain belum paham. Napoli pun demikian. Tapi gue bilang ini ya ini partai seri lah. Di kandang juga dia bilang partai seri. Di kanan itu karena gue bilang Napoli itu lagi naik percaya Juve dirinya. lagi naik banget percaya Juve diri. gue lihat kemarin gue bilang Juve masih butuh waktu. It goes ups and down walaupun ke atas trennya. Gue bener nggak yakin dengan permainan Juve kemarin. Kemarin, ya, tapi kan Lawan PSV maksud gue. betul, Coach. Tapi kan PSV itu tim yang tak terkalahkan di Liga Belanda. Iya. Bermainnya ball possession bisa 70-80. Iya. Cara mainnya itu Tapi bertahun-tahun sama. Iya, cuman pegang bola kan kemarin menangnya. Tapi memang mau tak akui bilang, oh ini buruk. Kita Iya. itu menguasai pertandingan sesekali 10 menit ini, 10 menit ini, 10 menit Iya, ini. betul. Nggak full. Betul. Dia bilang gitu. Betul, nah, emang begitu. Dan seperti yang pemain-pemain gue juga lihat ngomong gitu. Iya. Iya. Jadi sesekali ketika lagi oke nih 10 menit itu Iya, PSV bisa dikepung. cetak gol. Iya. Iya, betul. Habis itu wah PSV pegang lagi PSV nih, pegang kita lagi. bingung. Iya, betul. Dan itu berarti dia mengakui dong masih ada problem Iya, di. masih dalam progres. Tapi untuk bagus ya. memperbaiki, iya. Dia paham apa Nah, yang iya, terjadi. sementara kalau Napoli udah pakemnya karena gue belum lihat Napoli juga main Iya. kayak apa. Kalau Napoli Ya tapi kan pakemnya kita udah tahu lah oke. bersama Conte main kayak apa Coach. Iya sih. Walaupun biasanya 3-5-2 sekarang 3-4-3 Iya. mainnya. Karena memanfaatkan Kvaratskhelia. Siapa? Maradona. Si nomor 7. Orang Italia kan orang Italia aja susah sebut nama dia dibilang Maradona. Oke. Kan tergantung perannya Lukaku juga ya. Cetak gol lagi kemarin. Iya, makanya. Emang dia di bawah Conte aneh Iya. ya orang ya. Kalau dia lagi gacor, bahaya juga Tapi buat emang Juve. Lukaku itu emang kesukaannya Conte. Iya. Banget. Conte kemanapun request Lukaku. Iya, Lukaku. Dan Lukaku hanya mau main di bawah Conte. Aneh banget ini tim. Bener. Sabtu gue di Semarang, ntar gue nonton dari situ. Nonton Coach. Nonton ya. Kita chat-chatan lagi ya. Ya, Oke ya. kita bully-bulian. Oke. Silakan bagi kalian the captainers apa namanya? Nama ini kasih nama. Oke, kita kasih nama. Nama fans The Captain. Heru kita namanya. The Heru. The Hero. Oke, bagi The Hero. Gue bakal juga loh. Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Lagi ngomong, ntar dia nggak lagi diem ya. Lagi diem, baru dibakar. Lagi tidur kayak dibakar. Lagi ngomong. Lagi ngomong, mau dibakar. Aduh, lucu banget ini orang dua ini. Ya Allah. Iya, jadi Derby Milan juga ada. Inter lawan Milan. Iya, gimana? Ya, nggak Inter lah. Taruhan. Inter. Taruhan. Mamat aja lah. Lempar bola nanti mau pas giliran ditagih mau ikut ya, brengsek. Apa makan lagi Coach? Ayo. Milan dia. Gua Inter gua. Lah, Coach juga Inter. Kenapa jadi sama saya dua-duanya? Kita tawaran sama dia. Iya, Milan busuk-busuk itu. Suruh megang Milan sih males juga ya. Milan lagi busuk tuh. Gue nggak tahu Fonseca ini maunya apa. Ketemu Inter, ya berat. Tapi Inter draw juga loh di kemarin, ketinggalan dulu menit-menit Iya, terakhir iya. bisa ngegolin. Iya, tapi dia belum stabil juga di. Betul, belum stabil. Tapi Inter Udah ya jadi. pemainnya sama, Iya. pelatihnya sama, gaya Strategi bermain sama, menterinya udah strategi ada. sama. Pemain nggak banyak keluar juga. Nggak banyak keluar juga. Masih Barella, Martinez, Thuram, Zelinski gitu aja. masuk. Zelinski masuk ya. Iya. Mkhitaryan masih ada. Iya. Iya. Ada Taremi, pelapisnya masuk. Thuram. Iya. Jadi gue sih sedikit unggulkan Inter. Sedikit unggulkan Inter. Sama lagi. Sama ya? Sama. Nanti kita cari match yang gua pede juga Coach. Walah, nanti sampai Lu akhir pilih musim. match-nya. Oh iya, Madrid Espanyol, gua Madrid. Oci, berteman sama Espanyol aja fans Barca. Enggak. Nei. Nah, aku penasaran nih. Madrid kalau lawan Espanyol, Coach sebagai fans Barcelona, dukung siapa? Enggak. Paling nggak setengah hati deh.
Ya, kalau dari dalam pengennya Espanyol menang. Tapi kan Oke? Spanyol sama Barcelona musuhan juga. Iya ya, betul. Tapi kelasnya beda kali. Still, ini musuhnya beda. Ini musuh Iya. negara. Lihat, kalau Spanyol ini nggak level lah. Iya, Kalau ini kan udah bener-bener level. Cuman kalau seandainya gue tuh kurang suka nonton Madrid karena terlalu ngandelin skill, nggak suka gue. Gue lebih suka Sistem nonton ya? sistem. Iya. Berarti Koci akan suka Juventus musim ini. Ya, bisa jadi. Sistem banget. Iya bisa jadi. Iya. Untuk gue itu tim yang mengandalkan ini asumsi ya, Real Madrid, Vini cedera, Rodrigo cedera, Mbappe cedera. Oke. Mau kemana lo? Endrick. Wey. Endrick golin kemarin di Lu Champions. lihat golnya kayak apa? Iya, bagus. Itu gol itu buat kiper itu bola kayak gitu. Kipernya Bapo. Endrick, Arda Güler, cadangannya siapa lagi ya? Valverde main sayap. Iya, oke, still levelnya beda sama Mbappe, Vini sama Rodrigo. Beda level lah. Mereka tiga ini dahsyat di Tapi depan. nggak mungkin sekelas Ancelotti, Koci. Nggak punya plan A, plan B, plan C. Ya, nggak punya. Tapi kelihatannya sih emang nggak punya ya Coach. Ancelotti nggak punya. Aku mau Kelihatannya nggak kodein punya. dia udah bilang nggak punya. Nggak punya, Mas. Gua setuju sama Coach. Enggak lah, Ancelotti punya lah. Nggak punya. Punya. Plan A, plan B, plan C. Enggak. Untuk pelatih sekelas Ancelotti Enggak, pasti gue punya. nggak begitu impress dengan Ancelotti at all. Dia itu cuma bener-bener ngandelin pemain yang bintang aja. Kayak disuruh udah main selalu gitu. Enggak gitu juga dong. Ya kira-kira begitu. Lah kira-kira begitu malah dia gitu ya. Udah mainnya. Gua nonton Netflix. Ngapain kalau gitu dia teriak-teriak tarik pemain di pinggir Iya, lapangan? biar kelihatan Iya. pinter. Itu sama kayak pernah ada pelatih Liverpool juara Champions namanya Rafael Benitez. Rafael Benitez. Ketika dia di Newcastle ada satu pemain yang bilang, "Wah, saya sama sekali tidak mengerti instruksi dia dari pinggir Iya. lapangan." Teriak-teriakan aja kali ya. Iya, tapi Ancelotti beda kelas lah sama Benitez. Enggak, ya 11-12 lah. Itu sekarang lu bilang tapi dia dinilai bagus karena bawa Liverpool juara Champions League. Dan banyak pelatih kayak begitu. Udahlah pelatih udah nggak usah ngomong banyak, biarin kita bermain. Zamannya Johan Cruyff tahun 74 itu, total football itu lahir dari pemain bukan dari pelatih. Oke. Karena beda dengan pelatih kayak Pep. Kayak Pep itu jelas-jelas. Jelas, punya. This is my system. Ikut kalau nggak keluar. Kalau kayak Cancelo. ikut, kalau nggak keluar, gue beli pemain yang bisa ikut. Kalau nggak, lu setahun makan gaji buta, tahun depan gue Tapi buang. pada akhirnya kita harus mengakui Pep mulai butuh pemain yang skillful. Yang dulu kita nggak percaya diri bahwa Pep akan gunain pemain kayak begini. Grealish lah. Bentar. Semua tim butuh pemain skillful. Tapi sistemnya dan kemarin itu lawan Stuttgart, level Stuttgart loh. Itu sangat kelihatan. Lu pegang bola aja kalah lawan Stuttgart. Sistem lu nggak ada. 2 gol itu kan counter attack semua. Nah itu sistemnya, plan A. Enggak. Nah, tim selevel Madrid nggak boleh main kayak begitu. Ya nggak Dulu- boleh menurut Koci. Enggak. Kalau Lu- sesuai kebutuhan Liga Enggak Spanyol. dong. Lu lihat dulu zamannya Los Galacticos pertama. Nah, itu baru dahsyat. Walaupun mereka nggak menang Champions League, tapi permainannya dahsyat. Mereka menguasai. Masa lu punya tim yang harganya ratusan juta mainnya bertahan ngincer counter. Ini Real Madrid loh, bukan Fulham. Ronaldo Benzema juga memainkan pola yang sama Ancelotti waktu itu. Betul. Tapi di zamannya apa namanya Ronaldo itu kan lebih banyak pemain dahsyatnya. Kalau sekarang tengahnya kan nggak ada Kroos kan Gelandang bertahan semua goyang, tuh. iya. 3 orang gelandang Goyang, bertahan. iya. Kalau dulu kan masih ada Kroos, ada Casemiro, ada itu sebelah-sebelahnya dahsyat semua. Bel itu. Ronaldo disuruh lari Iya. bola ngikut dari belakang Iya. ya. Itu yang biasa Mbappe sukain sebenarnya. Betul. Dan sekarang kan enggak. Maka dari itu Madrid akan kesulitan. Tapi Mereka akan menang juara. 2 match terakhir itu penalti loh. Berapa kali penalti mereka dapat? Iya. Tapi Madrid akan juara menurut Coach. Enggak juga. Itu menurut lu. Ya udah Atletico dah. Tadi Barcelona kayak yakin juga. Madrid kayak Ini yakin. akan jadi kalau Atletico pasti enggak. Persaingan antara Barca dan Madrid. Madrid. Kalau Madrid nggak juara malu. Kelihatan Ancelotti itu pelatih bapuk. Tapi Barcelona masih akan still lawan Villarreal yang kita tahu main terbuka juga. Iya. Villarreal itu selalu main terbuka. Menang. Menang. Oke lah, kalau kepedean Bapak ini begitu.
Tapi kalau sampai imbang, fans Madrid masuk lagi di YouTube Bapak, di Instagram Bapak, di Twitter Bapak ya. Iya kalau Madrid yang nggak menang, gue yang ngebully semua fans Madrid. Kasihan banget kalau seandainya Madrid menang, yang kena 2 orang. Coach Justin sama Afif Safi. Coach Justin enak, dapat cuan. Afif dapat apa? Bakian. Lucu banget. Nah, kita Lu pakai baju hari ini, jersey yang keren Lu banget. Kenapa nggak pakai? Nggak Nggak ada muat. ukurannya? Iya, nggak ada ukuran tenda, Iya, belum cuma- dipesan. Ukuran tenda lucu banget. Biasa kan tenda kita belum dipesan, karung bro. gitu kan. Ini tenda lebih besar. Gede banget ya. Lebih besar Belum lagi. sih, ya. Kita lagi pesan kimono nanti. Ini kemarin ada yang nanya tuh beli di Udah mana? banyak. DM gua, Bang. Boleh nggak beli punya abang deh yang abang pakai, saya bayarin. Oke. Gue jual aja kemarin akhirnya. Ya elah. Gak solidaritas. Gue langsung foto kan, video ke dia. Kalau lo mau beli, nih, lo klik yang ini. Yang ini di sini. Iya, diklik. Oke. Gue bilang gitu. Oh, jangan tangan saya hitam nih. Jadi Enggak, nggak tempel. Tangan putih aja ya. Langsung klik di sini. Oke, di situ ya teman-teman yang mau membeli merchandise dari Authentic City bisa skin QR di sini, termasuk ada jersey The Captain. The Captain. Kita kaptennya. Kapten Pundit, Kapten host. Anda apa kapten? Lu kan bukan kapten apa? Kapten apa? Kapten host. Kapten penjual senjata. Iya, Distributor orang jual gun shop. jual hewan liar langka dia. Coach sekarang di jalan hewan langka. Hewan apa aku jual? Dulu kemarin landak Batak. Oke. Di Bisa, sini ya, di bisa. sini. Tinggal scan QR scan aja. QR ya. Kalian silakan pesan. Banyak yang udah nanyain. Oke. Nah, gue kan kita berdebat udah. Oke. Lu selalu berdebat. Nah. Orang-orang pada bilang, bang, itu berantem tonjoknya salah satu bang gitu. Kalau seandainya boleh nih. Iya. Kalau seandainya dibolehkan, mau tunjuk yang mana? Danang. Kenapa produser ya? Kalau lu kan jelas-jelas tadi rumah gue kirim prajurit. Kalau yang sana? Wah, kalau yang sana lebih ngeri lagi. Tahu bersin keluar keris. Anda tunjuk yang sana yang kepung rumah lu VOC. Pura-pura punya rempah. Jadinya gimana nih? Kita Jadi, ngapain? karena lu berdebat terus, kita games lagi aja. Gimana? Kita adu pengetahuan, yang menang dapat anggur, Koci. Oke. Ya, yang Saya suka dapat hadiah, anggur, kita kasih anggur, oke? Oke. Kita games adu pengetahuan tentang sepak bola. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan Oh, udah pertama hafal langsung. gua. Oke. Ke siapa? Buat Mamat. Oke. Di kota manakah bola pertama kali dijahit? Di London. Kan di Inggris, coming home. Tasik. Tasikmalaya. Oke. Yang ini adalah pertanyaan untuk Mamat. Karena semua berkaitan dengan Arsenal, Coach. Kalau lo yang mah udah pasti bisa. Jadi jangan. Ini buat Berarti Mamat. saya yang ungu. Iya, lo yang ungu. Oke. Tangan, Cari apa sih? tangan gue pendek susah. Sadar diri ya. Oke. Ini buat Mamat. Oke. Ini buat Koci. Oke, nama Oke. nama gamesnya adalah adu penalti. Mana hadiahnya mana? Hadiahnya, oh iya, biar semangat ya. Iya. Hadiahnya mana nih? Nah, susah banget naruhnya dalam bener. Nih ya, Oke. anggur. Dari syuting pertama nih sebenarnya. Lupa dimakan, tenang, udah kita taruhin kapur. Jadi, nah, Taruhin yang kapur lagi dikira sebut apa? enggak udah pakai kapur tuh. Yang kalah Lipstick. lipstick. Wah, saya menang. Yang kalah Koji pakai lipstick lucu banget. Gue udah merah bibir gue. Nggak ngaruh. Ini warna beda. beda. Ini Apa? bukan di bibir, di lubang. Ini lubang. Lo kalau lagi lubang mana kamu merah banget sayang. Biasanya itu. Ada kerusakan. Ada kerusakan. Biasanya lubang mana kamu satu warna nih warna krom. Aduh anjir Peter bangsa ini Oke. orang. Ini ada hukuman dan ada hadiah. Berapa Oke. pertanyaan? 5. Ini namanya adu penalti. Oke. Oke, Jadi siapa yang menang dari- Iya. Siapa yang paling banyak Ada waktu mencetak dong. gol? Waktunya Adu berapa untuk penaltinya, jawab? 5 detik. Oke. Kita kasih jawab 5 detik, oke?
Pertanyaan pertama untuk Sweet. Hah, saya menang. Penendang pertama oleh Mamat Al. Berarti yang jawab Coach Justin. Yang jawab dulu. Oh, saya menang, saya jawab duluan. Oke. Kalau mau jawab dulu apa mau ini dulu? Tos koin gitu kan. Iya. Oke, saya jawab dulu Arsenal. Jawab dulu. Gampang. Semua pertanyaan tentang Arsenal, Coach. Oke. Jadi lu jawab dalam hati aja ya. Pertanyaan pertama, Mamat. Plus, maaf. Mata gue udah plus. Plus. Oke. Gue pikir ada pertanyaan plus duluan kata-katanya. Arsenal adalah klub Inggris yang ternyata memiliki pemain dari Italia. Oke. Sebutkan 3 pemain Italia yang pernah berseragam Arseto Solo. Beragam Arsenal. Oke, 3 pemain doang. Ya. Gampang nih. Nggak mau lebih. Enggak, ada 3 aja. Oke. Susah. Yang sekarang deh 2 kalau Fiore sama Jorginho. Iya. Satu lagi kiper ketiga Arsenal 2007-an Vito Manoni. Wah, Ini ya gampang nih, mah. Enggak banyak yang tahu Vito Manoni, bilang aja Tahu saya lah. pintar. Weh, enggak mau ngakui. Ini terlalu gampang. Saya dapat apa? 1-0 untuk Mama. Oke. Kasih pertanyaan ke Bapak sana. Buat Koci. Kenapa? Siapakah pelatih Manchester City sebelum Roberto Mancini? Jawab tuh. Orang tua itu baju 1, rambutnya putih itu 2, siapa? 3, Gue 4, lupa namanya. 5. Gue lupa namanya. Yang itu setelah Gagal justru. mencetak Setelah. gol. Iya, itu setelah Koci Mancini. siapa? gagal mencetak gol. Sebelumnya adalah Arab kita nggak tahu. Gue kasih kode Siapa? namanya depannya Mark. Mark Hughes. Salah, Mark Sungkar. Lempar Koci, bakar dia. Usir dia dari sini, bakar dia. Kata Koci gini, Mark Sungkar lo bapaknya Siren. Lo belum tahu. Siren Sungkar. Jawabannya adalah Mark Hughes. Kan gue bilang. Setelah dia kasih kode. Udah selesai. Kasih dong. Saya penendang Oh, iya, kedua. setelah itu. Ini 3-0 saya langsung menang kan? Iya. Udah nggak mungkin penalti lagi. Penendang kedua dari tim AK47. Oke. Ini mah gampang, ini mah pertanyaan dia. Saya penendang saya Rolando Koibur aja. Bisa kan? Kan pilih pemain. Iya, Rolando Koibur aja. Iya, back Persipura dulu. Arsenal. Ini lumayan sulit, Coach. Arsenal terkenal memiliki striker tajam sepanjang masa. Oke. Arsenal malah kurang lagi. Siapakah top scorer sepanjang masa Arsenal di EPL setelah Henry dan Ian Wright? Siapa top scorer ketiga? Dennis Bergkamp. Sudah ditendang? Sudah. Sudah ditendang ya? Sudah. Kita lihat jawabannya. Salah! Anjir, siapa? Yang benar adalah Robin Van Persie. Van Persie. Oke, gagal saya. Gagal tendangan dari saudara AK. Bentar nih, saya habis jawab Anda pakai peluit. Bapak itu kok dikasih peluit? Saya perasaan di sini penting banget di telinga. Di telinga. Saya ingat gua aja ya. Saya ingat gua. Wasit kayak apa nih saya ingat gua? Oke. Ini adalah tendangan kedua dari tim Domba. Oke. 0-1, oke? Oh, mampus ya. Tapi gampang sih ini, harusnya bisa. Siapakah nama mantan Perdana Menteri Thailand Anjir. Wah, gampang itu mah. yang pernah ke Posyandu di Kecamatan Tebet? Siapakah Perdana Menteri Thailand yang pernah menjadi pemilik City? Taksin? Iya. Cukup jawabannya Taksin? Cukup dong. Cukup ya. Salah. Betul. Taksin Shinawatra. Iya. Satu sama. Satu sama. Oke. Oke. Penendang ketiga dari tim AK47. Tanya soal Arsenal, saya lebih Gunners daripada beliau Ya, itu. oke. Nggak bisa yakin gua nih. Arsenal sering sekali memenangi EPL sepanjang karirnya. Sering sekali. Sering sekali. Pertanyaannya, berapa gelar Liga Inggris milik Arsenal? Tiga, saya udah jawab. Lebih enak aja dari 3. Kampret.
gue 3. Goblok. Apaan lu 3? Goblok masih. Pertanyaannya bukan berapa personil Ebitri. Kalau gua tanya itu lu jawabannya 3 bener. Ya, 3. masa dua-dua langsung selesai? Dia langsung hina gue singgung gue. Cuma 3. Iya, Bapak bisa marah Arsenal, saya kan bisa marah kalau situ salah jawab. Jawabannya 13 kurang belas doang. Maksud saya itu. 13 nya beda 10. Masa 3 Coach? Saya ingat itu kayak tiga berapa ya? 30 nggak mungkin. Ya 3. Gagal 2 kali, Oke. gol 1 kali. Oke. Oke, perenang ketiga dari tim Domba 01. Tiba-tiba diserang kayak. Widih, ini mah harus gampang ya. Wah, gampang mulu. B. Apa? Manchester City terkenal memiliki pemain dari mancanegara. Iya. Sebutkan 3 pemain asal Belgia yang pernah membela Panji Manchester City. Nah, Asal Belgia. Dari Belgia. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. itu. Itu. Udah 3, 2. Vincent Kompany. Kamu deh. Satu lagi. Weh, udah lewat. Habis. Bentar. Udah habis. Pertama. 5 5 detik, Coach. Habis. Habis. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Gue belum selesai ngomong itu. Ya 5 detik. Gagal. Apalagi lu 3. Dari 3 udah di situ. Langsung Dia, 2. dia jawab cuma 1, 13 atau 3. Dapat 5 detik. Gue 3 jawaban dapat 5 detik. Nggak fair lah. Gak fair ini. Ini protes mulu bapak-bapak ini Ya, nih. amigo. Udah mau dibakar deh. Ditendangin. Diam-diam. Coach, Gua tendang lo. Coach, mending botol-botol ini di sana aja biar tinggal ambil begini. Masa 3 jawaban 5 detik. Dia Oh, iya, 1 benar. jawaban 5 Tapi kan detik. jawaban gampang. Pikir Enggak. juaranya Arsenal Coach, itu sulit. Coach. Ini Pikir bakal- juara Arsenal itu yang tertinggal di otak cuma yang tidak terkalahkan itu doang. Kita Kuncinya, udah nggak tahu Coach. lagi. Kartu kuning dong. Dari kecil makan ikan, makanya apa kartu kuning buat ya. Ke Karena siapa? nendang gua ya. Ya. Wasit itu gimana tuh? Wasit itu dah. Ya. Kartu kuning buat Coach. Oke, bagus, Nggak bagus. boleh tuh nendang itu Coach. Pertanyaan saya. Oke. Rendang ke-4 Keempat. dari Saya sapu tim bersih. AK47. Saya sapu bersih nih. Arsenal adalah tim yang juga terkenal bermain keras. Dia suka nekel-nekel, Oke. ya kan? Nah, pemain Arsenal yang terkena kartu merah di final Liga Champions 2006 melawan Barcelona adalah anjing nggak ada satu. Hleb, Alexander Hleb. Salah. Alexander Hleb, saya udah jawab. Salah. Oh, kok bisa salah? Ya kok bisa salah emang? Emang lo siapa bisa bener mulu? Ya. Siapa jawabnya? Jawabannya adalah Van Persie bukan? wah salah juga. Wah, siapa? Kiper. James Lehmann. Oh, Iya, kiper. Kiper. Iya, Yang- kiper. Oh iya yang nekel di luar kotak penalti. Oke? Oke, saya gagal ya. Gagal, Mamat baru 1, gagal 4. Oke, wah ini penentuan nih Coach. Kalau lu menang, lu adalah benar. Ya iya, udah pasti. Kan Udah pasti. masih ada kelima. Iya. Kalau Oh, gue iya. menang, dia menang Masih lagi bisa. bisa. Matematika. Aduh, Iya, emang matematika. dasar gedong. Gede dong. Oke, pertanyaan coach apa? Gede doang lu tapi dongol lu. Oke, ini harusnya buat seorang pundit gampang ya. Oke. Berapa gelar Liga Inggris yang dimiliki oleh Manchester City? 5, 4, 3, 2, 10? 1. Udah, jawab. Oke, udah jawab. Jawabannya. Habis waktunya kan? Salah. Dan dia udah jawab. Jawabannya 10. Exactly. Benar. Oke. Artinya dia nggak tahu tuh. Mau ngatain gue. Mau dilempar kartu merah dong. Saya bisa menang kalau dia kartu merah. Kalau ada kontak fisik, baru ada kontak fisik. Bilang gede dong, masa gak kena hati tuh, kena hati. Oke. Saya terakhir. Renang terakhir dari tim AK47. Lu harus menang. Harus bener, kalau nggak kalah lu. Iya. Iya. Siapakah? Oke. Arsenal adalah tim yang terkenal
jarang gonta-ganti pelatih, Oke. ya kan? Ya, gampang. Siapakah pelatih Arsenal setelah Arsene Wenger? Setelah Arsene Wenger, anjing Sevilla. Unai Emery. Yakin? Betul. Oke. Unai Emery. Sevilla. Skor imbang 2-2. Oke. Apabila seri, Koci gagal di tendangan terakhirnya, ada pertanyaan rebutan. Oke. Kita pukul Anda. Jangan Pencet di mana dong? Gak bisa rebutan gimana? Ya boleh. Boleh. Betul ya. Anjing orang ini anjing. Oke. Waduh ini. Ternyata naturalisasi itu adalah hal biasa. Ini terbukti dari seorang pemain Manchester City yang berasal dari negara Belanda. Nathan Ake. Berasal dari negara mana? Oke. 5, Iya. 4, 3, 2, Curaçao. 1. Udah ditendang dan membentur tiang. Salah. Jawabannya adalah Pantai Ancol. Pantai Gading. Pantai Gading. Pantai Gading. Pantai Pantai Ancol. Pantai Gading. Gagal. Oke, skor sama. Gagal. Skor sama. Oke. Masuk ke pertanyaan rebutan. Oke. Ini rebutan ya. Rebutan ya. Duluan ada wasit ya, ada wasit, ada Oke. hakim garis, Oke, sip. Hakim garis melihat siapa duluan yang berhasil memukul meja sebanyak 3 kali. Sampai rubuh. 3 kali. Itu mah wasit Smackdown. Iya, 3 kali ya. Oke. Hakim garis ada 3. Oke. Oke. Siap. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Suara burung apa? Kuntilanak. Kayaknya kalau gue pancing terus lo akan lama. Karena sedikit lagi gue dibalok. Kartu merah keluar. Oke ya. Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia 1978. Ya. Pertanyaannya adalah negara yang menjadi runner up Piala Dunia 78. Belanda. Belanda. Jawabannya adalah Benar. Iya lah, itu kan dia tahu. Makanya. Koci pilih mana? Dicoret atau makan anggur yang udah ada kapur? Kasih anggur. Enggak, ini anggur baru dibeli tadi. Ya. Oke. Silakan dinikmati Koci. Iya. Mamat Silakan. Ditaruh di mana? harus dicoret oleh Koci. Bentar, saya buka dulu. Saya buka dulu, bentar. Di lubang. Ditulis pakai spidol, welcome. Koci silakan. Ini menjadi sebuah kehormatan dari tim pemenang untuk mencoret. Nggak kelihatan juga sih. Nggak harus di bibir. Mau di bibir. Senang banget Kunci, kebanyakan. Senang banget. Iya. Iya. Ya udah, saya udah ini ya, utang saya termakan lunas. Enggak bisa gitu. Beda. Lunas Ini ya? menang sini. Ini menang sini dong. Enggak lunas. Gue takut, Mat. Ya lawan dong, gimana Gue sih? berani gue, Mat. Ntar episode 5 udah berani gue. Sumpah, kayak siapa saya ini? Saya mau baca nih. Ada cerita. Saya mau baca. Pokoknya lunas, saya tidak mau. Ya bentar. Lihat kamera dulu biar bisa dipotong di TikTok. Jangan. Ya. Dia gini-giniin, sumpah. Kayak lukisan anak SD, tau gak? Gini-gini. Lu kalau liat mukanya Emang begini. dah. Tunggu saya episode berikutnya. Lo kalau liat mukanya. Tetap ada lomba ini. Iya, tetap ada lomba ini. Tetap ya. Bayar dulu. Gak ada, dia bayar. Lu tadi muka lu gini, Koci. Iya. Seneng banget. Keluarin bibirnya papat. Kapan lagi coba? Udah kalah. Udah traktir makan. Bibirnya merah jadi ada di cerita.